Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakam Putra Nugraha dengan NIM 21715011121. Di ujian akhir semester ini, saya akan membahas komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis merupakan komunikasi secara verbal dan nonverbal yang berisi mengenai pendapat, ide, gagasan, maupun informasi yang dilakukan secara personal dan impersonal. Secara umum, pengertian komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu dan kemudian disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Komunikasi bisnis juga bisa disebut sebagai sebuah model komunikasi transaksional. Lalu ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada Wu sebagai komunikator yang terdapat di komunikasi bisnis. Yang kedua, say what, berisi pesan yang akan disampaikan kepada penerima atau pendengar komunikasi yang berasal dari sumber. Tuwung, menerima pesan dari sumber kepada penerima komunikasi. Yang keempat ada in which channel, saluran atau media untuk alat bantu menyampaikan pesan dari komunikator. Lalu ada 5 proses komunikasi bisnis yang baik dan benar. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan di sini merupakan hal mendasar yang diperlukan dalam suatu kegiatan apapun untuk mencapai tujuan organisasi, utamanya dalam memperkenalkan atau memasarkan produk, ide, dan gagasan. Yang kedua, bersikap profesional untuk mengungkapkan sisi emosionalnya ketika membuat keputusan, terutama keputusan bisnis. Ini sisi emosional yang muncul tersebut bisa menghilangkan tujuan. Maka dari itu kita harus bersikap profesional. Yang ketiga ada taktis dan efisien. Bersikap taktis dan efisien saat menjalankan komunikasi bisnis sangat penting untuk dilakukan, karena saat ini jika melakukan komunikasi bisnis secara tertulis, sangat banyak transaksi bisnis yang semata-mata hanya dilakukan melalui email untuk menyampaikan tujuannya. Kemudian ada tindak lanjut. Kapasitas seorang manusia pasti memiliki batas tertentu. Maka dari itu orang yang terlibat komunikasi bisnis ini, kita sangat sibuk sehingga seharus membagi konsentrasinya ke beberapa hal. Oleh sebab itu kita lakukan langkah tindak lanjut untuk pilihan yang lebih baik. Menjadi pendengar yang baik. Ketika bisa menjadi pendengar dengan baik, maka akan memberi orang lain kesempatan untuk berpendapat di dalam sebuah forum komunikasi tersebut. Kemudian ada hambatan komunikasi bisnis. Yang pertama ada tanggung jawab yang tidak jelas, tekanan waktu, tuntutan klien, budaya perusahaan, teknologi yang tidak efektif, dan terakhir tekanan finansial. Dan di sini ada solusinya untuk mengatasi semua hambatan yang terjadi di komunikasi bisnis. Kita bisa menetapkan definisi peran yang jelas dan mengkomunikasikannya kepada semua anggota tim, merencanakan tugas secara efektif, menyesuaikan gaya komunikasi agar sesuai dengan harapan klien. Organisasi harus menumbuhkan budaya komunikasi terbuka dan kolaborasi. Kemudian ada berinvestasi pada alat yang modern, mudah digunakan untuk kebutuhan komunikasi, dan memerlukan alokasi strategis dana yang tersedia untuk kebutuhan komunikasi yang penting. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.